Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poin-poin yang ada di poster kami yang berjudul Ideal Education for Future Era. Anggota kami yaitu yang pertama saya, Syarifah Rahmatul Inayah dengan NIM 191400041. Selanjutnya dengan saya, Nisa Fani Safira dengan NIM 191400024. Selanjutnya saya, Fitratul Maulidia dengan NIM 191400025. Selanjutnya saya, Muhammad Jauhar Firdausi dengan NIM 191400026. Selanjutnya saya, Nurul Isma Aziza dengan NIM 191400029. Baik, yang pertama yaitu poin teknologi yang tinggi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, di mana teknologi nantinya di masa depan tidak dibatasi waktu dan ruang. Maksudnya waktu ini kita itu bisa mendapat pelajaran atau pembelajaran itu tidak hanya pada saat waktu itu saja, tapi kita bisa pada waktu manapun, kapanpun itu. Kemudian kalau yang di ruang, kita pembelajaran tidak harus di kelas saja. Kita bisa pembelajaran di kebun contohnya, memberi pelajaran tentang tanaman, kemudian bisa di rumah seperti sekarang menggunakan virtual meeting ini. Atau juga bisa dengan pembelajaran online yang biasa kita ketahui sekarang yaitu seperti ruang guru. Kemudian poin yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Menerapkan dan meningkatkan kemampuan dalam teknologi dalam menggunakan aplikasi pembelajaran. Nah, dengan berkembangnya zaman ini semakin banyak aplikasi pembelajaran yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun kita mau untuk mencari sebuah informasi. Nah, dengan fasilitas aplikasi yang ada, kita dapat mencari informasi pembelajaran sesuai dalam proses pembelajaran yang saat itu kita lakukan. Selanjutnya, menerapkan keterampilan membaca dengan tuntutan memahami informasi secara kritis dan analitis. Semakin berkembangnya zaman ini, semakin siswa dapat mudah mencari informasi dalam dunia teknologi. Tetapi di dalam dunia teknologi ini tidak ada batasan umur siswa dalam mencari sebuah informasi. Jadi kita dituntut untuk memahami mana yang baik dan mana yang sekiranya hoax untuk diterima dalam sebuah informasi tersebut. Selanjutnya, poin selanjutnya dapat disampaikan rekan saya. Baik, selanjutnya poin menerapkan dan meningkatkan kemampuan inovatif dan kreatif dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran kreatif ini tuh menekankan pada seorang guru dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, guru memiliki beberapa kriteria agar dapat melakukan sebuah pembelajaran yang kreatif, seperti selalu memiliki ide yang fresh, terbaru, memiliki penampilan yang berbeda dengan guru yang lain, fleksibel dalam pembelajarannya agar mudah dipahami oleh peserta didik, terus menyenangkan. Guru ini tuh harus menyenangkan sehingga peserta didiknya tuh dapat ikut merasa senang seperti itu. Baik, sudah selanjutnya. Selanjutnya yaitu poin memiliki kepercayaan diri dan keterampilan berkomunikasi. Di sini siswa itu dilatih kepercayaan dirinya yang minimal itu bisa mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya. Itu kemudian pada memiliki kepercayaan diri ini itu terkadang itu siswa masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya, dan ini tuh harus diasah dari siswa tersebut. Kemudian yang berperan ini tuh juga orang tua sejak dini. Jadi kalau orang tua itu komunikasinya baik dengan anaknya,
maka nanti anaknya itu akan menerapkannya pada lingkungannya, pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian nanti itu dalam keterampilan berkomunikasi ini tuh memudahkan anak dalam berteman, dalam bergaul, sehingga anak itu memiliki luasan teman, memiliki banyak teman, sehingga nanti bisa bertukar informasi dan memiliki wawasan yang luas nantinya. Kemudian selanjutnya, poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fitroh. Baik, di sini yaitu poin penggunaan media pembelajaran yang variatif seperti game atau video pembelajaran animasi. Jadi, di sini guru diharapkan untuk bisa menggunakan game seperti VR atau Quizzes dan mungkin bentuk PPT, tapi PPT-nya itu bisa berupa game seperti itu. Dan juga penggunaan video pembelajaran animasi agar siswa tidak bosan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Maka dari itu, di sini terdapat hubungan antara penggunaan media pembelajaran yang variatif seperti game atau video pembelajaran animasi dengan poin yang menerapkan dan meningkatkan kemampuan dalam teknologi dalam penggunaan aplikasi belajar. Seperti itu. Dan selanjutnya dan poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Johar. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang poin meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran, baik pendidik maupun peserta didik. Jadi untuk kedepannya, diharapkan dalam pembelajaran, pendidik dan peserta didik mampu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sama-sama aktif dari kedua belah pihak. Yang mana seperti misalnya guru aktif menjelaskan, mencari artikel, mencari sumber, memberikan stimulus kepada siswa, dan begitu pula siswa diharapkan mampu yang mana bisa memicu siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti misalnya kita bisa menggunakan media yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, seperti misalnya yaitu media VR. Dengan begitu, siswa dapat mengeksplor suatu hal tanpa harus ke lokasi tersebut. Seperti kebun binatang, apabila menggunakan aplikasi VR, siswa bisa mengetahui binatang-binatang yang ada di kebun binatang tanpa harus ke lokasi tersebut. Dan guru memiliki peran sebagai memberikan kejelasan kepada siswa, menyampaikan bahwasanya ini binatang berkaki 4, herbivora, karnivora, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Silahkan moderator. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai isi dari poin-poin poster yang berjudul Ideal Education for Future Era. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ideal Education for Future Era. Yuk, Sukseskan pendidikan Ideal untuk masa depan. Yeay! Yeay!